Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu segenap para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan daripada buku yang berjudul Koreksi Berbagai Kesalahan yang Dilakukan di Dalam Salat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musayyid hafizahullah ta'ala, yaitu buku yang membahas tentang 221 kesalahan yang sering terjadi tatkala melaksanakan salat beserta koreksinya. Kita masuk pada poin yang ke berapa Bapak Ibu? Ke terserah Ustaz ya. Ya jangan dong. Kan yang mau belajar kita semuanya, maka wajib bagi kita semuanya mengetahui. Malah kalau bisa sebelum kita mulai belajar dibaca dulu. Poin 128 atau 129. Baik, kita masuk di 128. Sebagian orang yang sholat ada yang mengangkat tangannya dan mengucapkan amin sewaktu imam berdoa dalam khutbah. Khutbah terkhusus yang kita kenal khutbah di sini adalah khutbah Jumat. Begitupun juga termasuk di dalamnya khutbah Aidaini, dua Id, dua perayaan hari raya kaum muslimin, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Tatkala imam berdoa di penghujung khutbahnya, maka boleh kita mengaminkan, tapi tanpa mengangkat tangan. Tanpa mengangkat tangan. Artinya tanpa mengangkat tangan itu tangan seperti berdoa. Kita amin karena imam sendiri seperti ini, dia mengangkat tangan di dalam berdoa tatkala khutbah. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini adalah doa masalah. Doa masalah itu adalah doa yang di dalamnya menyampaikan permasalahan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya khatib tatkala berdoa itu tidak menghadap ke kiblat. Dia menghadap ke jamaah dan itu membelakangi kiblat. Maka yang lebih tepat adalah kalau sekiranya khatib itu berdoa, maka dia sebenarnya berdoa untuk dirinya sendiri sebagai penutup daripada khutbahnya. Maka makmum boleh mengaminkan dan boleh tidak mengaminkan. Boleh mengaminkan dan boleh tidak mengaminkan. Nah, kalau dia mengaminkan, maka tanpa mengangkat tangan. Cukup dengan mengatakan amin, sama seperti saya mendoakan Bapak Ibu. Pak, mudah-mudahan sehat ya. Ada angkat tangan? Ada. Amin, amin. Nah, ini biasanya hanya bahasa body language saja. Gestur agar menunjukkan bahwasanya dia pengen betul-betul didoakan dan berharap doa tersebut dikabulkan. Kemudian kemarin sempat mungkin sebelumnya saya mengingatkan tentang pengucapan amin. Maka yang lebih tepat itu adalah a-nya tidak terlalu panjang, cukup 2 harokat. Amin. Amin. Min itu ada 2 atau ada 3 pilihan harokat panjangnya. Karena bacaan yang terakhir dari min ini adalah mad arid dis-sukun, sehingga pilihan madnya, pilihan panjangnya itu ada 3. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa lebih daripada itu. Amin, ini 2 harokat. Amin, 4 harokat. Amin, lebih daripada itu. Nah, kebanyakan sekarang ini kelirunya adalah a-nya lebih panjang dari
Kemudian kecuali kalau di dalam sholat istisqa. Sholat istisqa atau doa kunut, baik itu kunut witir maupun juga kunut nazilah. Kunut witir yaitu kunut yang dilakukan di saat kita sholat witir. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat itu sholat witir, sholat di penghujung malam. Adapun sholat atau kunut nazilah yaitu adalah kunut yang dibaca di penghujung sholat fardu di 5 waktu, yang itu biasanya dipimpin oleh imam rawatib dalam rangka mendoakan kemenangan dan kebaikan bagi kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah atau mendoakan keburukan kepada musuh-musuh kaum muslimin yang sedang menyakiti dan menganiaya umat Islam. Maka itu namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Maka dikala imam berdoa di kunut nazilah atau di kunut witir, bolehlah kita mengangkat tangan. Bahkan dianjurkan oleh banyaknya para ulama untuk kita mengangkat tangan. Amin, amin, amin. Ini kunut nazilah, kunut witir atau doa di saat sholat istisqa. Doa minta apa ini? Minta duit. Iya, istisqa adalah minta hujan. Jangan pula nanti menamakan doa minta hujan itu namanya istighosa. Karena pernah saya tanya, apa nama penyebutan dari sholat atau apa penamaan dari doa sholat minta hujan? Dia jawabnya istighosa. Ya enggak, istisqa. Istisqa. Baik, selanjutnya poin 129. Sebagian orang yang sholat ada yang jika dia ingin meludah. Ada enggak orang yang ketika sholat dia pengen meludah? Ada. Kapan? Ketika ketemu orang yang udah lama nggak bayar-bayar? Ya enggak dong. Iya, lagi mungkin batuk, ya pengen ngeluarin dahak. Ya kan susah kalau lagi sholat gitu ya. Kemudian menahan dahak, apalagi ketika pas batuk, biasanya diiringi dengan adanya dahak. Ya. Maka boleh dia meludah, tapi yang menjadi kesalahan tidak boleh ke arah kanan. Begitupun tidak boleh ke arah kiblat. Ya, ke arah kiblat tempat dia beribadah ke arah kanan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Tambahan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, bagian kanan itu kenapa dilarang? Karena disitulah datang keberadaan malaikat. Di malaikat itu di kanan. Depan itu adalah tempat dia beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekeliruan kalau pengen buang air ludah, maka tidak boleh ke arah depan dan tidak arah ke kanan. Kemana? Yaitu bagian kiri bawah. Bagian kiri bawah. Atau bolehnya dia meludah dengan menggunakan sapu tangan. Maka kalau udah merasa kita ini batuk atau pilek, bapil, ya, batuk atau pilek, maka boleh kita dalam sholat membawa sapu tangan dan kita keluarkan, boleh atau tidak? Keluarkan, masukkan, boleh. Ya. Atau menggunakan ujung pakaiannya, mungkin kita lupa membawa sapu tangan. Ya. Maka boleh tidak kita contoh seperti yang menggunakan imamah. Imamah itu adalah sorban, atau yang mungkin pakai selendang, atau kalau mungkin yang biasanya umroh itu biasanya menggunakan syal. Boleh nggak dengan kain syalnya itu dia menggunakan untuk mengumpulkan ludahnya? Boleh. Maka itu boleh. Ingat, meludahnya boleh, tapi jangan menarik dahaknya. Wah, iya. Orang lagi sholat narik dahak. Nah, itu ngajak perang ya. Subhanallah. Maka boleh meludah di dalam sholat. Dan bagi yang sudah paham tentu harus melatih diri untuk bisa menerima kenyataan pemandangan ini. Iya, karena kadang dia merasa, ini lagi sholat kok meludah ya. Nah ini kita sudah punya ilmunya, maka hukumnya adalah boleh. Jangankan yang ada dahak untuk mengeluarkan ludahnya. Tatkala kita diganggu oleh syaitan di dalam sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk meludah sebanyak berapa kali? 3 kali. Ke arah mana? Kiri bawah sambil membaca ta'awudz. A'udzubillahi
maka tentu lebih diperbolehkan lagi untuk meludah. Poin selanjutnya 130. Sebagian orang yang salat, ada yang melakukan salat tanpa mengenakan pakaian di atas kedua bahunya atau pundaknya, atau pada salah satu daripada pundaknya. Maka kalau masih terbuka salah satu daripada dua pundaknya, maka masih boleh. Tapi kalau sudah kedua-duanya terbuka tanpa ada satupun pakaian yang menutupi pundaknya, maka ini adalah merupakan kekeliruan yang dilakukan tatkala melaksanakan salat. Maka yang benar, kata penulis hafizahullah ta'ala, jika seorang muslim ingin melakukan salat, baik salatnya adalah salat fardu maupun salat sunnah, maka hendaknya dia berusaha semampunya untuk menutupi kedua bahu atau pundaknya dengan pakaian. Yang penting tertutup bagian pundaknya ini. Walaupun nanti bagian dadanya masih sedikit terbuka, maka boleh. Maka boleh. Contoh seperti apa? Seperti orang yang menggunakan kain ihram. Terkadang dia selesai tawaf, yang sedang tawaf itu kan kaifiyahnya adalah dia iltiba, pakai Allah, pakai qa. Iltiba itu adalah membukanya pundak kanan tatkala sedang tawaf. Ya, baik itu khususnya tawaf, tentunya tawaf wajib umrah. Ya. Adapun tawaf sunnah tidak mengapa tidak menggunakan kain ihram. Adapun tawaf wajib, ya wajib daripada ibadah umrah, maka dia sunnahnya adalah membuka bagian kanan pundaknya. Ternyata selesai tawaf lupa. Dan dianjurkan setelah selesai tawaf di belakang makam Nabi Ibrahim adalah salat sunnah 2 rakaat. Ternyata ketika salat lupa, sahkah salat yang dilaksanakan dengan terbukanya satu pundaknya? Jawabannya sah. Jawabannya adalah sah. Maka kalau hanya satu saja terbuka maka sah. Dan ini adalah adab atau etika di dalam berpakaian ketika kita melaksanakan salat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya poin 131. Kesalahan di beberapa negeri Islam, jika imam telah mengucapkan salam, maka imam tersebut menghadapkan mukanya ke arah makmum, lalu dia berdoa bersama dengan jamaah, yaitu mereka berdoa bersama mereka secara berjamaah. Maka yang benar as-sahih adalah sunnah bagi jamaah salat setelah salat agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menurut batasan yang mereka ingin lakukan daripada zikir tersebut. Apakah dia ingin sampai di ayat kursi, apakah dia ingin zikirnya sampai nanti di surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Ini kan kembali kepada batasan kemampuan waktu yang dimiliki oleh masing-masing dari jamaah. Dan yang saat ini sering saya dapatkan bahwasanya doanya lebih lama daripada sholatnya. Atau zikirnya ada zikir-zikir tambahan yang ditambahkan oleh imam untuk dibaca bersama-sama dengan jamaahnya, dan itu melebihi daripada panjangnya bacaan sholat. Kapan kita boleh berzikir berjamaah dan berdoa berjamaah? Kalau memang itu dalam rangka pendidikan, ta'lim. Contoh di sekolah. Guru ingin mengajarkan dan membiasakan kepada anak-anak apa saja zikir yang hendaknya mereka baca setelah sholat fardu. Maka ketika berada di dalam lembaga pendidikan dan dengan tujuan memang adalah untuk pembiasaan agar anak-anak mengetahui mana zikir-zikir yang sunnah yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW setelah sholat, maka itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Maka kalau memang mau memperpanjang doa, ada tempat yang terbaik dalam berdoa. Gimana itu? Sujud. Maka jangan dibedakan sujud itu di sujud terakhir saja kita memperpanjang doa. Maka kalau bisa adalah di setiap sholat atau di setiap rakaat yang kita laksanakan, sujud
maka perpanjanglah doa kita di setiap sujud. Entah itu di sujud rakaat pertama, sujud rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Karena masing-masing tidak memiliki keutamaan. Semuanya sama. Berdoa di dalam sujud di setiap rakaat keutamaannya sama. Tidak ada yang menyatakan bahwasanya doa di sujud rakaat terakhir itu lebih utama dibandingkan rakaat-rakaat sebelumnya. Tidak ada pernyataan demikian karena hadisnya bersifat umum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih fa huwa sajid. Seorang hamba berada sangat dekat dengan Rabb-nya, yaitu tatkala dia sedang sujud. Fa'aktsirud doa, perbanyaklah doa. Dan lafaz Nabi di sini umum, berarti berlaku untuk semua sujud di setiap rakaatnya. Maka kalau ingin berdoa banyak-banyak ya dalam sujud. Mumpung kita lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluar. Jin yang mengganggu. Kata lihat. Masya Allah. Tempatmu bukan di sini. Keluar. Ya, awas ada yang keluar ya. Ketahuan yang disuruh keluar. Masya Allah. Baru mulai udah kasih kode-kodean ya. Kirain kode udah mau selesai kan. Biasanya kalau udah mau selesai waktunya ini banyak ya. Kode-kodenya. Yang sering batuk lah. Yang punya lipatan meja lah. Subhanallah. Baru mulai. Lihat jamnya dulu. Baru mulai. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Maka yang lebih tepat adalah kalau setelah sholat, yaitu adalah bukan berdoa berjamaah, namun berzikir. Ya. Zikir yang itu dibaca oleh masing-masing kita. Dan bedakan zikir berjamaah dengan zikir bersama-sama dengan sama-sama berzikir. Zikir bersama-sama dengan sama-sama berzikir beda atau tidak? Beda. Ya, zikir bersama-sama berarti dipandu. Tapi bersama-sama zikir tanpa dipandu, tapi di waktu yang bersamaan. Bisa jadi yang satu sudah sampai di tasbih, tahmid ataupun takbir, yang satunya lagi belum. Begitupun juga dengan urutan ini kan ijtihadi. Ijtihadi itu adalah tidak mesti. Harus setelah bacaan ini, harus setelah bacaan ini, tidak mesti. Iya. Yang penting setelah salam yang mesti zikir pertama kali dibaca adalah istighfar. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Baru setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru adapun urutan bacaan selanjutnya kita pengen tasbih langsung, tahmid langsung, takbir langsung. Tapi kalau tasbih, tahmid, takbir iya, itu ada urutannya. 10 atau 30 33 nanti ditutup dengan la ilaha illallah. Kalau itu dia ada urutannya. Adapun setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya, atau ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas seterusnya, ini adalah sesuai dengan kita mau membaca urutannya mana yang akan kita kedepankan terlebih dahulu di dalam bacaannya. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau salam, maka beliau mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sharafa min salatihi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, tatkala dia berbalik dari salatnya, maka istighfar salatan. Nabi itu beristighfar sebanyak 3 kali. Salah seorang perawi hadis ini menanyakan kepada Al-Auza'i, bagaimana cara istighfarnya? Maka dia mengajarkan cara istighfarnya adalah Astagfirullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Jadi cara istighfar pun juga para sahabat dan para tabi'in mereka mencari tahu bagaimana cara istighfarnya. Kan istighfar itu macam-macam. Ada astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ada astagfirullah wa atubu ilaih. Ada cukup dengan astagfirullah saja dan tanpa ditambahkan yang lainnya. Beragam dapat daripada istighfar. Bahkan kafaratul majlis pun juga bagian daripada ucapan istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Gimana kafaratul majlis kita? Udah dikonek tadi. Subhanallah. Maka lafaz istighfar ini beragam sehingga mereka tidak mau keliru di dalam mengucapkan lafaz istighfar. Ditanyakan oleh Al-Auza'i rahimahullah taala bagaimana lafaz istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka cukup, kita mencukupkan. Agama ini sederhana. Iya, jangan pula masa ditambahkan dikit enggak boleh. Bukan masalah enggak boleh. Kita ini ingin melatih diri mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita ini memiliki batasan. Dikhawatirkan umat ini kalau dibiasakan untuk ditambah-tambahkan dalam amalnya, maka batasan tadi itu akan dilewati. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Mu'tadin itu adalah orang-orang yang melewati batasnya. Agama ini ada batasnya sehingga umat di dalam beribadah kepada Allah pun juga hendaknya sampai di batasnya saja. Kalau melewati, maka itu termasuk daripada yang dilarang. Maka sampai tambahan istighfar pun saja para ulama kita itu membahasnya dengan panjang lebar. Mencukupkan dengan istighfar astagfirullah, 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 tanpa ditambahkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Dulu hafal ya? Iya, dulu ada hafal. Allah ya hafal. Iya, tapi sekarang agak lupa. Dan itu ada riwayatnya. Dalam riwayat yang lain ada istighfarnya demikian, tapi tentunya bacaan yang seperti ini hanya dianjurkan di luar daripada sholat. Adapun zikir ini adalah zikir muqayyad, zikir yang terikat dengan ibadah habis sholat. Kalau kita ingin membacakan istighfar yang beragam tadi di luar daripada zikir sholat, boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Jadi jangan pula memberikan penilaian kita itu melarang istighfar. Nah ini kadang-kadang statementnya langsung saja memberikan hukum bahwasanya kita melarang mengucapkan lafaz istighfar demikian. Sama seperti mengucapkan sayyidina. Yang melarang siapa? Secara umum tidak ada larangan, tetapi secara khusus untuk dibaca di dalam sholat, kita mencukupkan saja. Mencukupkan tanpa ucapan sayyidina. Hanya di dalam sholat itu saja yang dicukupkan tanpa sayyidina. Tapi kalau pengen diucapkan sayyidina, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di luar daripada sholat, boleh atau tidak? Oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada rekamannya. Dia mengucapkan sayyidina. Ya, jangan pula mengatakan tidak mengucapkan ini melarang mengucapkan sayyidina. Nabi sendiri padahal kan mengatakan dalam lafaznya itu, beliau mengatakan saya adalah merupakan sayyid kalian, tuan kalian. Kita mengucapkan sayyidina, tapi ada pada tempatnya. Dan itu di luar daripada sholawat yang khusus yang ada di dalam sholat ataupun juga di dalam azan. Di dalam azan itu pun juga ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa tidak ditambahkan sayyidina? Kemana kaum yang tadi mengatakan antum siapa dengan Nabi Muhammad? Kok mengucapkan nama Muhammad itu tanpa sayyidina? Mana adabnya? Nah ini sekarang kenapa dalam azan tidak menambahkan sayyidina? Kemana antum di dalam komentarnya? Terdiam dia. Itu kan dalam azan. Nah, kita jawab ini kan juga sholawat dalam sholat. Kemana komentar antum yang mengatakan mana adabnya? Kenapa dalam syahadat tidak mengucapkan sayyidina? Syahadat atau di dalam syahadat salat pun juga ada. Syahadat dalam salat pun juga ada. Kemudian syahadat ketika azan pun juga ada. Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalamnya, tapi tidak disebutkan adanya
Maka kita bukan masalah membahas masalah pelarangannya atau tidak, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu adalah zikir muqayyad, zikir yang khusus di dalam ibadah yang khusus, maka marilah kita cukupkan dengan riwayat yang khusus yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja penjelasannya. Tidak ada yang melarang berlebihan di dalam pengucapan zikir tersebut. Selanjutnya, maka yang benar kata penulis, sunnah bagi jamaah setelah melaksanakan sholat fardu adalah agar mereka berzikir kepada Allah masing-masing menurut batasannya sebagaimana yang telah ditetapkan dari sunnah Rasulullah SAW. Adapun doa secara berjamaah maka hukumnya adalah tidak disyariatkan, kecuali kalau memang yang di belakangnya ini adalah makmum yang awam, yang pikun, yang memang imamnya ini ingin membantu agar yang di belakang makmumnya itu ingat dengan doa-doa apa yang dibacakan. Silakan, ini dalam rangka mengingatkan, dalam rangka mengajarkan, karena memang membantu yang sedang sudah terdapat dalam uzur. Jangankan doa, sholat pun boleh nggak kita pandu bacaannya? Boleh. Dia lagi sholat, tahu-tahu ketika ruku dia langsung sujud. Mama, jangan sujud Pak. Tidak boleh nggak kita bilang sama orang yang lagi sholat? Boleh. Ini kan lagi uzur karena dia sudah pikun, sudah lupa, sudah dalam keadaan uzur. Maka boleh kita pandu, baca ini Ma, baca ini Pak, baca ini Nek, baca ini Kek, dan seterusnya. Maka bagi mereka yang punya uzur, boleh kita pandu dalam rangka mengingatkan dan mengajarkan. Tapi kalau yang tidak punya uzur, maka silakanlah berdoa dan berzikir sesuai dengan apa yang ingin dia baca, sesuai dengan kemampuan dan batasan waktu yang dia miliki. Selanjutnya, poin 132. Sebagian imam ada yang mengakhiri salatnya dengan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Dia terlalu berlebihan dalam memanjangkan suaranya dengan memperlambat ritme ketika mengeluarkan huruf-hurufnya. Memperlambat ritme pengucapan salam. Assalamu alaikum warahmatullah. Makanya ada orang yang lagi masbuk, salatnya belum selesai, imam belum selesai salam pertama dia berdiri. Mungkin dalam hatinya bilang, lama betul ini. Anda belum tuntas imam, pengen lanjutkan sholat yang lagi kurang rakaatnya. Maka pengakhiran, nah ini disebutkan juga dikaji oleh para ulama tentang ritme bacaan. Ritme bacaan komando yang diberikan oleh imam kepada makmum. Sampai yang seperti ini pun juga apa? Diingatkan oleh para ulama kita. Contoh diantaranya turun ketika dari iktidal ke sujud, atau dari bangkit dari sujud ke berdiri, qiyam. Banyak imam itu ketika takbir itu berbeda panjangnya. Ketika turun ruku pendek, Allahu Akbar. Turun dari iktidal menuju sujud, Allahu Akbar. Dia panjangkan. Kalau dia sengajakan dengan tujuan dia bisa makmum mengetahui gerakannya itu sudah yang di mana, maka ini termaksud daripada kekeliruan yang dilakukan oleh imam. Padahal cuma ritme doang. Inilah hebatnya agama kita. Biar apa? Dan berlebih-lebihan. Untuk apa? Biar bisa makmum itu membedakan. Dan makmum itu juga masing-masing punya kewajiban harus tahu rakaatnya. Karena suatu saat bisa jadi imam pun juga lupa. Dia udah panjang nih, takbirnya pengen berdiri. Allahu Akbar, ternyata itu tahiyat akhir. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Subhanallah. Maka imam pun juga bisa jadi lupa. Maka masing-masing kita itu punya kewajiban untuk memperhatikan ini sudah digerakkan rakaat apa, atau digerakkan salat gerakan apa, dan di rakaat keberapa. Gerakan salatnya apa nih? Rukukah, iktidalkah, sujudkah, dan seterusnya. Maka masing-masing kita punya kewajiban untuk memperhatikan sampai di mana gerakan kita dan sampai di rakaat keberapa gerakan salat yang kita laksanakan.
Maka yang benar kata penulis hafizahullah taala, tidak perlu berlebihan di dalam memanjangkan suara sewaktu mengucapkan salam dengan memperlambat ritmenya ketika mengeluarkan huruf-huruf per kalimat, karena hal ini terkadang menjadi sebab yang membuat makmum jengkel. Sehingga sebagian mereka ada yang mengucapkan salam bersamaan dengan imam, dan sebagian yang lain ada yang sudah mendahului. Imam belum noleh, dia udah noleh juga. Kemana? Ke kiri. Imamnya baru noleh ke kanan, dia udah noleh ke kiri. Ini kan mendahului gerakan daripada imam. Padahal yang lebih utama adalah meninggikan suara pada waktu mengucapkan salam dengan tidak memperlambat ritme ketika mengeluarkan huruf-huruf berkalimat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Ya. Kalau sudah jelas ucapan salamnya, maka tentu jamaah pun juga tahu ini adalah akhir daripada pelaksanaan salat. Maka mensengajakan memperlama ritme dalam pengucapan huruf-huruf, baik itu perubahan takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perubahan gerakan. Ada takbir intiqal, ada takbir atau ihram. Ada lagi takbir zawaid. Ada takbir intiqal, ada takbir atau ihram, ada takbir zawaid. Takbir intiqal itu takbir perubahan gerakan, dari berdiri ke rukuk, dari i'tidal ke sujud, dari sujud di antara dua rakaat sujud, atau dari sujud menuju ke rakaat selanjutnya. Maka takbir itu namanya takbir intiqal. Intiqal. Adapun takbir, yaitu takbir atau ihram, ini adalah merupakan rukun daripada salat yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya di awal salat kita. Takbiratul ihram adalah takbir pembuka daripada salat. Bahwasanya kita sudah berada di dalam ibadah salat. Ada lagi zawaid. Zawaid itu adalah takbir tambahan, dan ini terdapat di mana? Di dalam salat Id. Salat Id yang di rakaat pertama 7 kali takbir, yang di rakaat yang kedua 5 kali takbir. Maka takbir yang dibaca namanya takbir zawaid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yang dilakukan oleh imam bersama makmum di rakaat yang pertama dan yang kedua. Yang rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua adalah 5 kali takbir. Maka ini namanya takbir zawaid. Bisa dibedakan ketiga takbir ini Bapak Ibu? Dihafalkan, dan siapa tahu nanti keluar di ujian akhir semester. Mana tuh di rumah? Ini kelas kita Fakultas Syariah. Masya Allah. Fikih perbandingan mata. Selanjutnya poin 133. Kesalahan berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah selesai menunaikan salat fardu sebelum membaca dzikir. Sebelum membaca dzikir. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah selesai menunaikan salat fardu sebelum membaca dzikir. Karena kan ada seperti itu. Habis salam, belum dzikir dia istighfar 3 kali, langsung Al-Fatihah. Memandui makmum untuk apa? Siap-siap ambil posisi untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan kekeliruan yang karena penempatannya bukan pada tempatnya. Setelah salam ini bukan tempat untuk berdoa, tapi apa? Zikir, zikir. Kalau mau berdoa setelah zikir boleh atau tidak? Boleh. Makanya di sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada sahabat siapa yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, janganlah engkau meninggalkan doa ini di penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka di sini terjadi perselisihan antara para ulama di mana tempat kita membaca doa tersebut. Ada yang mengatakan di penghujung tahiyat sebelum salam, ada juga yang mengatakan di antara di
syukrika wa husni ibadatik. Ada yang mengatakan nanti di antara zikir setelah salat, setelah salam baru kita membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka kalau kita ingin berdoa setelah salat dan itu ingin dilakukan karena memang ada hajat, tidak dilakukan sebagai ibadah rutin, maka boleh setelah kita menuntaskan di zikir setelah salat. Tuntaskan. Karena zikir pun juga adalah bagian daripada doa. Ini yang kita tidak menyadari karena doa itu terbagi menjadi dua sifatnya. Ada doa ibadah, ada doa mas'alah. Doa ibadah itu zikir-zikir yang kita baca yang mendatangkan manfaat bagi kita. Itu namanya zikir atau doa ibadah. Doa itu terbagi menjadi dua sifat. Ada yang sifatnya bernilai ada dua pembagian, dua jenis. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu adalah keumuman zikir yang kita baca. Adapun doa masalah yaitu adalah doa yang memperhatikan adab-adab di dalam berdoa, di mana kita mengadukan setiap permasalahan dan munajat kita kepada Allah. Maka itu namanya doa masalah dan memperhatikan adab-adabnya, yaitu dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangan, menghadap ke kiblat, memulai dengan memuji nama Allah, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Maka itu namanya doa masalah. Doa masalah, doa yang memang kita pengen menyampaikan segala masalah dan munajat kita kepada Allah dengan memperhatikan adab-adabnya. Maka itu namanya doa masalah. Ada lagi doa ibadah, yaitu keumuman zikir yang kita baca itu masuk dalam kategori doa ibadah. Mau makan baca bismillah, ini doa ibadah. Setelah makan baca doa, ini doa ibadah. Mau tidur baca doa, mau tidur baca doa. Atau setelah zikir kita membaca zikir-zikir ini, maka ini merupakan bagian daripada doa ibadah. Masuk rumah, keluar rumah kita membaca zikir, maka zikir-zikir itu masuk dalam kategori doa ibadah. Jadi doa terbagi menjadi dua pembagian. Doa yang masuk ke dalam kategori doa ibadah, doa yang masuk dalam kategori doa masalah. Doa masalah. Yang benar kata penulis, jika orang selesai dari sholatnya, maka hendaknya dia langsung membaca zikir setelah sholat yang bersumber dari apa yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun membaca doa dengan mengangkat kedua tangan dan mendahulukan hal itu atas zikir, maka ini menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kebiasaannya adalah zikir dulu. Terkadang beliau berdoa dan terkadang beliau tidak berdoa. Maka orang yang mendahulukan doa kemudian mengabaikan zikir setelah sholat, maka dia telah menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kebanyakan ulama tidak berpendapat untuk berdoa sambil mengangkat kedua tangan sehabis melaksanakan sholat fardu, walaupun hal itu setelah membaca di zikir sehabis sholat, karena perbuatan itu tidaklah pernah datang yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam isnad yang sahih. Wallahu a'lam. Baik, ini poin yang ke-133. Maka kalau yang ingin berdoa, tuntaskan terlebih dahulu zikir setelah sholatnya. Tapi kalau memang dia ingin lagi berdoa di tempat yang terbaik, ya tadi sudah kami terangkan bahwasanya tempatnya adalah berada di dalam sujudnya, dan dia bisa sholat doanya nanti di sholat ba'diyah. Sujud di ba'diyah bisa atau tidak? Bisa. Mumpung perlama sujud doanya di dalam sujud rakaat pertama dan doa di sujud rakaat yang kedua, boleh atau tidak? Boleh. Malah itu lebih bagus dan lebih utama karena dia mengikuti apa yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
134. Sebagian orang yang sholat ada yang mengetahui bahwasanya imamnya melakukan kesalahan dan berdiri untuk melaksanakan rakaat kelima seperti pada sholat yang berjumlah 4 rakaat rubai. Namun dia tetap mengikutinya. Makmum sudah tahu imamnya keliru, berada di rakaat yang kelima, atau mungkin bisa jadi di sholat maghrib berdiri menambahkan jumlah rakaatnya menjadi 4 rakaat. Maka seperti apa yang benar dan tepat yang dilakukan oleh makmum ketika mengetahui imam berdiri, as-sahih yang benar adalah jika imam berdiri untuk melaksanakan salat yang jumlah rakaatnya bertambah kelima atau yang keempat, maka hendaknya makmum mengucapkan subhanallah. Ini bagi laki-laki. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian, kalau ternyata makmumnya itu adalah sesama perempuan karena memang mereka sholat berjamaah sesama perempuan, maka yang dilakukan oleh perempuan apa? Bertepuk. Iya, seperti ini. Bagian luar tangan kita dan bagian dalam tangan kita itulah yang bertemukan. Bukan bagian dalam dan bagian dalam. Kalau ini bersih jadinya. Nah, gini. Atau bisa jadi nanti makmum laki-laki lupa, tidak ada satupun yang bertasbih mengingatkan imam yang sedang keliru atau lupa karena bertambahnya jumlah rakaat. Maka makmum perempuan boleh nggak mengingatkan? Boleh tadi. Seperti itu. Bisa dipahami cara sebutnya? Bukan? Atau gini ya? Ini cara tepuk tangan untuk mengingatkan imam ketika keliru atau melakukan kesalahan di dalam gerakan salatnya. Maka hendaknya makmum mengucapkan tasbih subhanallah dan biasa aja mengucapinnya, jangan sambil marah-marah. Tahu imam keliru. Iya, subhanallah. Subhanallah. Dan seperti itu aja, jangan subhanallah. Marah-marah ya. Sholat ini kan menenangkan hati. Ini malah ubah-ubah sholat jadi marah-marah. Subhanallah. Ya, maka subhanallah. Subhanallah. Cukup seperti itu. Tanpa meninggikan suara, membentak-bentak dan seterusnya. Hendaknya mengucapkan tasbih kalimat subhanallah untuk mengingatkan imam dari kesalahannya jika ternyata imam tidak kembali. Imam harus kembali, ya. Maka makmum tidak boleh mengikutinya untuk melakukan rakaat kelima. Maka apa yang dilakukan oleh makmum? Udah duduk saja. Karena kan yang keliru imam. Maka yang dijadikan untuk diikuti dari gerakan imam itu adalah yang benar. Imam itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama ju'ila imam liutamma bihi." Imam itu diangkat untuk diikuti, dan yang diikuti gerakan yang benar. Jangan gerakan yang tidak benar, apalagi gerakan yang ada di luar daripada salatnya. Imam betulin sarung, dia betulin sarung. Subhanallah. Imam garuk, dia ikut garuk. Oh Ustaz, anak pengen melakukan layaknya para sahabat, mengikuti semua apa yang dilihat dari dalam gerakan imam. Karena para sahabat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka duduk, mereka duduk. Para sahabat ketika melihat Nabi melepaskan sandalnya, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk menanggalkan sandalnya, mereka pun juga ikut menanggalkan sandalnya. Sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asyhaduhu Hafizahullah Ta'ala di dalam kitabnya yang berjudul Kitabul Adab, kumpulan adab seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan tentang masalah mengikuti imam di dalam sholat. Setelah sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, kenapa kalian menanggalkan sandal? Maka mereka para sahabat menjawab, karena kami melihat engkau menanggalkan sandal. Akhirnya kami pun ikut menanggalkan sandal karena khawatirnya ada wahyu yang turun ketika sholat yang melarang untuk sholat menggunakan sandal. Dikhawatirkan demikian. Itu kan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang masih masa turunnya wahyu. Imam kita dapat wahyu? Enggak.
Ada sih dapat wahyu, ketemu dia sama wahyu, temannya, namanya wahyu. Ya, subhanallah. Maka gerakan imam yang kita ikuti adalah memang gerakan yang benar, dan itu bagian daripada gerakan sholat. Makanya disinilah terjadi istilah di dalam mengangkat tangan, doa di sholat, di dalam doa qunut subuh. Ya, qunut subuh. Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Apakah ikut mengangkat doa dan mengaminkan? Ada yang mengatakan cukup mengaminkan tanpa mengangkat tangan. Ada juga mengatakan mengaminkan dengan mengangkat tangan. Ada juga mengatakan tidak mengaminkan dan tidak mengangkat tangan. Nah, maka dalam gerakan yang seperti ini sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak mengapa tidak mengikuti mengangkat tangan daripada doa qunut salat subuh. Karena apa? Karena itu bukan bagian daripada bagian wajib bacaan salat ataupun juga gerakan salat yang diikuti oleh para makmum. Sebagian mengatakan demikian, sebagian lagi mengatakan yang berbeda. Di sini terjadi ikhtilaf, perselisihan, silang pendapat di antara para ulama. Yang intinya catatan pembahasan kita adalah gerakan imam yang diikuti adalah gerakan yang benar dan gerakan yang tampak. Makanya sering ditanyakan bagaimana Ustaz sholat imam yang dua rakaat yang sifat 2 rakaat. Terkadang ada yang duduknya itu duduk tahiyat akhir seperti di sholat isya. Ada juga yang tidak, dia seperti duduk tahiyat awal. Sedangkan saya berbeda sifat duduknya dengan imam. Bolehkah kita berbeda sifat duduknya? Maka jawabannya boleh. Yang penting sama-sama duduk. Yang penting sama-sama duduk. Itu yang dilihat secara zahir. Karena imam duduk, maka kita pun juga duduk. Adapun sifatnya apakah seperti tawarruk, apakah iftirash, itu kembali kepada pendapat masing-masing yang dikuatkan, mana yang diambil, dan itulah yang diamalkan. Itulah yang diamalkan. Sama seperti bersedekapnya imam. Imam kan kadang ada yang di bawah dada sedikit, di atas perut, di atas perut dikit, atau pas di atas perutnya, atau mungkin di bawah perutnya dikit, atau tanpa bersedekap dia meluruskan tangannya seperti ini. Maka ini kan adalah gerakan yang tidak terlihat secara kasat mata kita. Yang terlihat hanya berdiri, takbiratul ihramnya, berdirinya. Adapun gerakan dan sifat tangannya seperti ini kan tidak terlihat karena imam menghadap ke depan, makmumnya menghadap ke kiblat di belakang imam. Apalagi makmumnya itu di sholat yang keempat, kelima, tentu tidak mengetahui sifat bersedekapnya imam, di mana dia meletakkan tangannya ketika bersedekap. Maka ini pun juga terjadi silang pendapat. Yang artinya yang penting kita sama-sama berdiri. Adapun sifat bersedekapnya tadi walaupun berbeda dengan imam, maka perbedaan itu tetap menjadikan sholat kita menjadi sah. Ya, perbedaan di dalam gerakan yang tidak terlihat itu boleh. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas terlihat seperti turun imam, kemudian kita tidak turun, bangkit imam, kemudian kita tidak bangkit, maka itulah yang dapat mengurangi pahala sholat kita. Bahkan bisa membatalkan sholat kita karena sering menyelisihi gerakan imam yang terlihat oleh mata. Maka yang benar, makmum tidak boleh mengikuti untuk melakukan rakaat kelima, tetapi dia tetap menunggu hingga imam mengucapkan salam, lalu dia mengucapkan salam bersama imam. Hal ini adalah yang lebih utama. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu makmum berniat untuk memisahkan diri, yaitu infirad. Jadi dia sudah salat munfarid. Jadi ketika imam di rakaat yang kelima, mungkin bisa jadi kan makmum punya hajat masing-masing. Dia pengen bersegera, apalagi ini terkenal imam yang gerakan dan bacaannya cukup lama, dikhawatirkan nanti akan menghadirkan sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati para makmum. Maka sebagian pendapat yang lain dikutip oleh penulis, bolehnya makmum berpisah. Karena itu sudah tidak lagi gerakan yang wajib diikuti oleh makmum. Langsung sudah tahiyat akhir, assalamualaikum. Walaupun nanti setelah imam melihat ke belakang, makmumnya udah bubar. Ya nggak masalah. Mungkin bagi kita saat ini karena belum terpraktekkan saja, belum didapatkan demikian terjadi, makanya agak aneh dan lucu. Tapi kalau sudah, ya kan pernah
pernah terjadi dan kembali terulang lagi kejadian itu, nampaknya yang terulang sekian kalinya itu akan tidak dianggap aneh. Ya. Aneh itu karena mungkin di awal opening aja, opening. Ya, ujung-ujungnya nanti penting beneran. Baik, selanjutnya poin 135. Bertabligh. Ini bukan jamaah tabligh. Yaitu adalah mengucapkan ucapan takbir imam agar terdengar oleh makmum di belakang imam tanpa ada kebutuhan. Kapan dikatakan bertabligh, menyampaikan suara imam untuk bisa terdengar oleh makmum? Kalau memang masjidnya besar dan terkendala mungkin di mikrofon, listrik mati, kemudian tidak terdengar oleh makmum yang ada di luar. Contoh mungkin seperti melaksanakan sholat Jumat. Ini jumlah jamaah yang sangat banyak, bisa jadi sampai ke teras-teras masjid, bahkan di luar sana lagi. Sehingga dikhawatirkan tidak terdengar perpindahan gerakan imam, maka boleh bagi pengurus atau mungkin yang muda yang rasanya suaranya itu kuat dan bisa terdengar sampai ke belakang, maka dia sampaikan demikian. Ini namanya bertabligh, yaitu menyampaikan apa yang disampaikan oleh imam. Kalau imam bilang Allahu Akbar, dia mengucapkan di belakang Allahu Akbar. Kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Jangan pula dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, cukup dengan langsung dia membaca bacaan tidak Rabbana walakal hamd. Itulah kebutuhan yang mendorong untuk bertabligh. Tapi kalau tidak ada kebutuhannya, musola kecil, imam pun cuma bisik-bisik aja bisa terdengar. Allah Akbar. Kedengaran orang yang di belakang. Maka tidak perlu ada yang namanya muballigh. Ini namanya muballigh. Iya, muballigh. Ya, muballigh. Ketika ditanya, "Bu, mau kemana?" "Iya, saya mau balik nih." Itu beda lagi. Ini bertasydid di dalamnya. Muballigh itu adalah menyampaikan apa yang dia sampaikan dari yang dia dengar kepada yang lainnya. Menyampaikan sesuatu dari apa yang dia dengar kepada yang lainnya. Itu namanya muballigh. Muballigh. Selanjutnya 136. Kesalahan di dalam pelaksanaan salat adalah memejamkan kedua mata sewaktu salat tanpa ada suatu keadaan yang memaksa, tanpa keadaan darurah. Darurah itu darurat. Darurat ini diambil dari bahasa Arab, darurah. Ad-darurat, jamaknya adalah ad-darurat. Kita jatuhnya pengucapannya adalah darurat. Mungkin orang Indonesia kurang kuat dalam pengucapan dha, jadinya darurat. Harusnya darurah. Ketika tidak ada keadaan yang memaksakan, tidak dalam keadaan yang darurah, maka tidak dianjurkan untuk memejamkan kedua mata sewaktu sholat. Yang benar kata penulis, dimakruhkan memejamkan kedua mata sewaktu sholat tanpa ada sesuatu yang memaksakan. Kalau memang ada sesuatu yang memaksakan, contohnya apa? Apa itu? Ngantuk malah kalau tutup mata tambah ngantuk banget. Bisa orang muka ya. Subhanallah. Contoh seperti mungkin kita salat di tempat umum, di depan kita ini ada tulisan di kaos orang yang ada di depan kita contohnya, atau di tas ibu-ibu yang ada tulisannya gitu ya kan. Takut nanti ketika kita menghadap tempat sujud dan tasnya itu diletakkan dekat dengan tempat sujud kita, dan kita khawatir kita membacanya. Apalagi kita tahu ini produknya produk limited edition. Udah langsung ke apa aja tuh? Ke searching harganya. Waduh, nih harganya mahal. Subhanallah. Langsung ada cerita dalam otak kita. Nih ibu udah takut hilang mah. Ntar pas lagi sini ada yang ngomong gimana? Saya lagi yang ketidur itu terusnya. Karena kita kan buat cerita dalam salatnya.
apa aja tuh cerita yang bisa kita hadirkan dalam salat kita. Maka ini adalah diantara was-was syaitan. Ini adalah tugasnya khinzib atau khanzab, yaitu jin yang mengganggu kaum muslimin di dalam salatnya. Apalagi ada tulisan-tulisan yang mungkin aneh-aneh, lucu-lucu gitu ya kan, buronan mertua, masya Allah, menantu idaman, iya, dan seterusnya. Bisa jadi ada yang lucu-lucu, gambarnya lucu-lucu. Makanya bagi kita yang mau sholat, bantulah saudara kita yang lainnya pun juga untuk bisa khusyuk dengan memperhatikan pakaian yang akan kita pakai di dalam sholat, dan memperhatikan barang-barang yang akan kita bawa, yang akan kita gunakan di dalam sholat, yang akan kita bawa di dalam sholat. Contohnya seperti HP, ya di silent, dihilangkan ada ringtone-nya. Takutnya nanti orang pada geram, iya, mendengarkan suara musiknya, pada marah karena mengganggu kekhusyuan. Maka ketika ada kejadian demikian, kita lupa mematikan suara HP kita, boleh nggak kita mengeluarkan HP dan mematikan suaranya? Boleh. Yang nggak boleh itu sambil melihat. Nah, ini panggilan dari siapa nih? Kan kita bisa merasakan. Ya, ketika memegang layarnya ini udah pas apa belum, atau kita menekan tombolnya. Maka kalau bisa tadi menghati-hati, biar bisa berhati-hati, sudah dalam pemakaian HP ini tanpa dihidupkan ringtone-nya. Dan saya termasuk daripada yang bermazhab demikian. Tidak pernah ada ringtone. Tidak ada, getaran itu juga nggak ada. Makanya hidup saya ini alhamdulillah nggak pernah disibukkan dengan ngelihatin HP. Karena yang manggil pun juga saya nggak tahu siapa. Ya, karena nggak tahu, nggak ketahuan, karena nggak ada getarannya, nggak ada suaranya, sehingga kapan saya mau lihat baru saya lihat, kapan saya nggak mau lihat maka tidak saya lihat. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Nggak sibuk dia dengan HP, sibuklah dia dengan bacaan Al-Quran, zikir, bacaan kitab, ilmu-ilmu yang harus saya kaji. Itu sangatlah banyak dan luas. Maka waktu kita ini terbatas, ilmu ini sangat luas, gunakanlah semaksimal mungkin. Apalagi yang beralasan membawa HP atau membaca HP karena Al-Quran Android ada di dalamnya. Ini khawatirnya nanti akan melalaikan juga, karena nanti ketika baca ada notifikasi yang masuk, WA atau update-update terbaru dari marketplace yang biasa kita belanja di dalamnya. Wah, ada peta nih. Subhanallah, akhirnya nanti sudah teralihkan. Lupalah kita melanjutkan untuk membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka memejamkan kedua mata di waktu sholat hukumnya adalah makruh. Makruh bukan berarti haram, apalagi sampai membatalkan sholat, tidak makruh. Di antara sebabnya makruh adalah apa? Bisa membahayakan diri sendiri. Karena siapa tahu nanti ada binatang yang membahayakan lewat, kemudian kita menutup mata dan kita tidak tahu, bisa jadi kan ada seperti kalajengking atau kecoa atau yang lainnya, ya. Atau mungkin bisa jadi anak kita habis main, kotak potongan atau pecahan mainannya itu mungkin ada yang terletak di atas sejadah kita, dan itu tajam. Ketika sujud dan terkena benda tajam tersebut bisa membahayakan kepala kita, kening kita. Maka tentu untuk kenyamanan dan keamanan, itulah diantara hikmah kenapa dilarangnya kita sholat dalam keadaan menutup mata dan seterusnya. Dan tidak juga ada panduan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi ketika sholat beliau menutup mata. Dan kita tahu Nabi SAW mesti adalah orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, orang yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabat umat ini ketika sholat untuk sholat dalam keadaan menutup mata. Selanjutnya, poin 137. Nah, ini sebelum kita masuk, kita berikan contoh sebagai penegasan para sahabat ketika sholat dan menutup mata. Lihatlah mereka yang mengenakan sandal di dalam sholatnya. Karena apa? Karena melihat Nabi SAW menanggalkan sandalnya. Kalau sekiranya mereka para sahabat menutup matanya ketika sholat,
maka mereka tidak tahu bahwasanya Nabi meninggalkan sholatnya, dan mesti mereka pun juga tidak meninggalkan sholatnya. Maka dari sini kita meninggalkan sadarnya atau terompahnya. Maka dari kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Nabi, para sahabat pun juga ketika sholat tidak menutup mata, mata. Begitupun juga ketika Nabi sedang sakit, tidak kuat untuk sholat dalam keadaan berdiri, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Sholatlah mereka dalam keadaan duduk. Makmum ikut duduk karena ini gerakan yang terlihat oleh mata. Walaupun imam itu sakit, bolehkah dia menjadi imam? Boleh. Dan dia sholat dalam keadaan duduk, maka makmum pun wajib ikut dalam keadaan duduk. Dan Nabi memberikan isyarat demikian. Nah, isyarat. Dan beliau memantau apakah mereka semuanya sudah duduk atau tidak. Kalau kiranya Nabi SAW tidak membuka matanya, maka Nabi SAW tidak tahu apakah para sahabat sudah duduk atau belum. Dan demikian pula dengan para sahabatnya. Kalau mereka menutup mata di dalam salatnya, maka mereka pun juga tidak tahu Nabi memberikan isyarat untuk duduk. Karena Nabi hanya memberikan isyarat, tidak mengucapkan kalimat. Ayo duduk, ijlisu, tidak ada. Karena tidak boleh mengucapkan kalimat yang itu di luar daripada bacaan salat. Kalau ada kalimat yang diucapkan di luar daripada bacaan salat ketika salat, maka hukum salatnya batal, dan dia wajib mengulang seluruh gerakan salatnya dari rakaat pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya poin yang keberapa? 137. Kesalahan sebagian orang yang salat ada yang jika berhadas di tengah-tengah salat, maka dia tetap menyempurnakan salatnya. Dia berhadas. Contohnya apa itu? Kentut. Ya. Atau mohon izin, mohon maaf, yang mungkin biasa keluar tetesan air kencing. Mungkin ketika batuk atau ketika tertekan perutnya dikala dia bangkit daripada sujud untuk berdiri keluar. Maka ini adalah merupakan kekeliruan. Dia menyempurnakan sholatnya dalam keadaan dia berhadas dengan alasan malu. Entah malu lah, ada yang tahu. Ntar pada jadi bahan perhatian. Maka yang benar adalah jika orang yang sholat berhadas di tengah-tengah sholat, maka seketika itu dia harus berhenti dari sholatnya dan tidak boleh menyempurnakan sholat dalam keadaan berhadas. Namun tidak masalah bila dia menaruh tangannya pada hidungnya seolah-olah di dalamnya ada darah mimisan contohnya. Lalu dia keluar dari salatnya dengan cara seperti ini, dia bisa mengalahkan rasa malu yang menyelimutinya. Artinya, mana gerakan yang bisa kita lakukan untuk meminta izin ketika melewati orang-orang yang sholat, maka lakukanlah. Biasanya kan kita kalau pengen lewat kita memberikan isyarat tangan, maka boleh kita seperti ini. Lewat di depan makmum ketika lagi sholat berjamaah, boleh atau tidak? Boleh, karena sutra yang tidak diperbolehkan untuk lewat di depannya adalah ketika sholat berjamaah, yaitu di depan imam, di depan imam. Kalau sholat berjamaah, maka kalau sholat berjamaah kita lewat di depan makmum, sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga kita lewat contohnya. Nah, ini kan dia lewatnya zigzag. Semuanya dilewati. Ya cukup dia melewati mungkin dari tengah, bisa dia potong pintu tengah, atau melewati pinggir, dia lewat pintu samping masjid, dan dia akan melewati beberapa orang makmum. Maka ini boleh, karena sutra di dalam salat berjamaah adalah imam. Maka di depan imamlah kita tidak boleh lewat. Dan ketika kita melewati makmum, maka makmum pun juga kasih tempat, kasih jalan. Kadang udah tahu orang mau lewat, dia masuk aja mencungin, dikunci jalannya. Orang yang pada kemauan, mas kasih jalan mas, pelan. Malah ada orang yang seperti itu. Saya sendiri merasakan, karena pernah saya demikian, dikunci jalannya. Saya mau lewat samping tembok, dikunci. Subhanallah, nggak boleh. Kasih, boleh nggak kita menyamping? Kita seperti ini ngasih jalan sedikit. Boleh. Dan jamaah
satu jamaah dengan jamaah yang lain sama-sama menggeserkan badannya ke samping, kanan ke kiri, yang di kanan ke kanan, kasih jalan tengah, boleh atau tidak? Boleh. Ya gerakan yang seperti itu, walaupun memang gerakan di luar sholat, tapi dibutuhkan. Ini darurat, memberikan kesempatan bagi orang yang sedang kebelet untuk bisa lewat. Maka ini boleh. Dan yang kedua, jangan dihalang dengan cara apa? Memberikan tangan. Dan itu pernah terjadi juga sekali lagi sama saya. Saya mau lewat dengan makmum, diapain sama makmumnya? Dihalang. Saya mau sholat, mau lewat, mau keluar masjid, gini. Nah, akhirnya saya lewat di bawahnya. Subhanallah. Nah, kenapa saya dihalang? Saya kan pengen buang hajat. Dan ini nggak boleh ditahan. Sholat dalam keadaan menahan buang hajat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apalagi sampai udah mengeluarkan keringat dingin. Ini keluar keringat dingin kan tanda keadaannya kan lagi nggak aman-aman ya. Lagi nggak baik-baik aja ya. Subhanallah. Peperangan bentar lagi udah mau dimulai. Itu udah danger. Subhanallah. Maka ini kesalahan terjadi karena apa? Tidak tahu fikih sholat. Jadi kita sholat itu bukan hanya sekedar takbir, ruku, baca sholat sudah selesai. Tidak seperti itu. Pembahasan fikih sholat kita lihat ini ada 221. Berarti kan pembahasannya banyak. Kesalahan yang sering terjadi banyak. 221. Taruhlah 50 doang. Itu aja udah banyak kan. Apalagi ini ratusan lebih. Lagi di iklan. Subhanallah. Maka pahamilah, kajilah fikih salat agar betul-betul kita bisa beramal di dalam salat kita ini dengan nyaman dan tenang sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maksud daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Artinya salatlah kalian dengan ilmu sunnah Rasul, berilmu dengan pedoman yang diajarkan di dalam hadis ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu kode lagi itu. Siap deh. Itu bisik-bisikan maknya tuh. Teriak deh. Ya enggak. Masya Allah. 138. Sebagian orang yang sholat ada yang meyakini bahwasanya ujung-ujung sejadah sholat yang ada dalam masjid sebagai pembatas. Tuh, ujung-ujungnya dianggap itu sebagai pembatas atau penamaan yang lain sutra. Bukan sutra. Sutra itu ejaan Indonesia. Ya kan kita penyebutannya ini istilahnya istilah Arab. Emang ibu kalau ada tulisan one, dibacanya one? Ya enggak, uang. Ya memang tulisannya sutra ini kan ejaan Arab, maka pembacaannya adalah ro. Sutra. Kalau sutra itu artinya pakaian yang harus dipakai itu sutra. Ya, sutra. Sutra. Bukan sutra, tapi sutra. Apalagi setelah. Nah itu beda lagi. Yang mana mah? Setelah. Bukan terserah lagi. Setelah. Ini bahasa mana lagi datangnya? Subhanallah. Pembahasan sutra kata penulis adalah gambaran dari suatu benda tegak. Tegak berarti dia berdiri tinggi daripada dasar tanah. Tegak dia. Terlihat yang menempel di tanah, ketinggiannya paling sedikit seperti ujung kaki atau seukuran tulang hasta. Tuh, seperti ini. Ini standarnya. Di antara contoh-contoh pembatas sutra adalah tembok dinding, tiang, rak mushaf. Iya. Dan tidak ditambahkan di sini kotak infak. Karena ada yang kotak infak dijadiin sutra. Jangan. Orang pengen sedekah nungguin kita sholat. Dan orang kan takut kan, dia ketahuan sedekahnya, subhanallah. Dan kita kan jadinya sholatnya nggak khusyuk juga. Pengen ngeliat itu di rumah, di salat tangannya di berapa sih dia dimasukin. Subhanallah. Akhirnya kotak infak diambil setelah kita hilang. Subhanallah. Apalagi kalau ada kejadian hilangnya isi kotak infak.
Ternyata tertangkap di akhir CCTV kita yang berada dekat dengan kotak infak tersebut. Tertuduh lagi kita. Maka jangan kotak infak, jangan kotak. Dan mungkin bisa meja belajar atau punggung dari teman kita, boleh atau tidak? Nah ini kata sering ada orang yang lagi mikir, kemudian punggungnya itu dijadikan sebagai sutra. Dia malah ngapain? Geser ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang yang mau menjadikan punggungnya itu sutra? Geser lagi. Geser lagi orang yang dijadikan punggungnya sebagai sutra. Geser lagi orang yang mau sholat. Subhanallah. Ujung-ujungnya geser. Subhanallah. Maka orang yang dijadikan punggungnya sutra, ya sudah, lanjutkan aja zikirnya. Kalau dia pengen masih tetap berzikir, zikir. Kalau dia ternyata zikirnya sudah selesai, dia mau pergi, maka pergilah, tidak masalah. Tinggalkan orang yang tadi menjadikan tubuh punggungnya itu sutra, nanti dia akan mencari sutra selanjutnya. Maka coba cari sutra yang memang tidak bergeser dan tidak bisa berpindah-pindah. Di antaranya ya tiang sejak kapan berpindah? Kalau tiang berpindah, kita ujung-ujungnya yang bisa berpindah. Ya, tiang kalau berpindah kan kita juga bisa berpindah, pindah alam. Kalau Allah tiangnya kan yang di atasnya juga akan ikutan hancur roboh menimpa kita. Subhanallah. Ya tiang atau mungkin hijab ini bisa, atau kaki meja belajar ini bisa dan seterusnya. Selanjutnya, maka ketika kita sholat sendiri, hendaknya kita menjadikan suatu objek yang tinggi yang bisa ditegakkan di depan kita sebagai sutra. Pilihlah. Ya, apa saja yang bisa ditegakkan untuk dijadikan sutra, jadikan sutra. Biar apa? Biar bisa kita menghalangi dan memberikan keterangan bahwasanya ini batas sholat kita. Jadi kalau pengen lewat, boleh lewat depan sutranya. Dan kalau memang tidak ada sutra yang kita dapatkan untuk dijadikan sebagai sutra, atau tidak ada objek yang bisa kita jadikan sebagai sutra pembatas sujud kita, maka maju ke depan, cari tembok atau tiang, dan jangan sholat di tengah. Nah ini yang sering saya dapatkan. Setelah habis doa di masjid umum ini, mereka ngapain? Sholat ba'diyah. Dan sholat ba'diyahnya pecah ke belakang, nutupin pintu keluar. Subhanallah. Ya kenapa? Namanya berpindah tempat itu mesti harus meteran-meteran. Ini sholat kita nih. Pak, kita dikit di sini. Sholat waktu kita. Dengan kita sudah sebenarnya dengan memutus bacaan sholat dengan zikir, itu sudah bisa dikatakan berpindah tempat. Dan mesti harus bergeser, enggak? Dengan kita sudah membaca zikir, itu sudah dikatakan berpindah tempat. Nanti kan tempat duduknya dan berdirinya kan tidak mesti sama. Emang sama telapak kakinya yang kita letakkan sholat ba'diyah dengan sholat fardu? Kan enggak. Bisa jadi agak maju dikit, bisa jadi bergeser sedikit. Walaupun cuma sentimeter, ukuran bergesernya itu sudah dikatakan berpindah. Dan juga yang sering menjadi kekeliruan, orang lagi zikir dan dia pengen sholat ba'diyah, dia minta orang yang zikir geser. orang lagi zikir, tahu-tahu dia yang lagi khusyuk untuk ngitungin zikirnya lupa dia. Akhirnya apa? Pulang lagi. Subhanallah. Iya. Udah gak usah paksakan. Ya kan mungkin dia termotivasi dari hadis yang menerangkan bahwasanya tanah yang dijadikan sebagai sujud ini akan menjadi saksi. Dengan dia geser milimeter aja. Itu sudah dikategorikan bergeser. Subhanallah. Ya. Maka ini di antara kekeliruan. Dia memaksakan dirinya harus bergeser, apalagi memaksakan orang lain untuk digeser. Mas. Subhanallah. Nah ini sering terjadi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala
alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maka sampai pembahasan sutra saja yang bisa kita bahas di poin 138, dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada poin 139. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Ada yang mau bertanya langsung? Tafadhol. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk yang tertulis. Afdolnya doa ketika sholat di sholat wajib atau sholat sunnah? Afdolnya adalah di tempat-tempat yang terbaik. Tidak ada pembahasan di sholat mananya. Di tempat-tempat terbaik, di waktu-waktu yang terbaik. Kapan itu? Di sujud sholat fardu bisa, di sujud sholat sunnah bisa. Apalagi itu di waktu-waktu dan tempat mustajab. Waktu dan tempat yang terbaik. Contohnya waktu yang terbaik ketika turun hujan. Walaupun kita nggak dalam keadaan sholat turun hujan, kemudian kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa sambil berdiri sambil mengangkat tangan, maka ini adalah merupakan doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Ketika sedang sholat lupa jumlah rakaat, namun di akhir sholat lupa melakukan sujud sahwi. Lupa semuanya. Jumlah rakaat lupa, di ujung sholatnya lupa sujud sahwi. Baiknya diapain? Ya, bapaknya yang baiknya diapain? Bukan sholatnya yang baiknya diapain? Subhanallah. Maka bagaimana solusinya? Itu. Dengan cara apa? Persiapkan surat yang akan dibaca. Di rakaat pertama kita mau baca surat apa? Itu diingat-ingat, sudah disiapkan dulu. Jangan asal pilihannya. Saya maunya ujung-ujungnya Allahu Akbar. Gak baca. Lagi nyari-nyari mau dipilih mana baca surat pendeknya setelah Fatihah. Kalau pilih ujungnya apa? Langsung takbir. Subhanallah. Maka sebelum sholat itu sudah disiapkan dulu nih. Rakaat pertamanya apa bacaan Rasul, setelah apa surat pendeknya itu apa, setelah Fatihah. Di rakaat keduanya apa? Biar kita itu menjadi pengingat bagi kita. Oh tadi saya sudah baca surat ini, berarti saya sudah berada di rakaat ini. Dan kita untuk apa kita mempersiapkan bacaan surat itu? Biar kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan gaya tajwid, baik dari makhrajnya maupun dari sifatnya. Kemudian yang kedua, agar kita mudah untuk mentadabburi apa yang kita baca di dalam bacaan sholat. Ini kalau ditanya kenapa kok saya susah mentadabburi? Bukan susah, kitanya yang memang tidak mau mentadabburinya. Kita coba baca dulu terjemahannya, baca dulu tafsirnya. Setiap mau sholat kita luangkan setengah jam aja, atau 15 menit saja kita bacakan artinya, tafsirnya, selesai. Setelah itu nanti kita baca di dalam sholat. Maka biasakan kita mempersiapkan surat yang akan kita baca, itu yang akan memudahkan kita untuk mengetahui kita berada di rakaat keberapa. Dan yang kedua, siapkan keadaan kita itu untuk sholat dengan baik. Tinggalkan kesibukan dunia kita 5-10 menit sebelum masuknya waktu sholat. Tinggalkan, sudah berhenti. Untuk apa? Biar fokus dan khusyuk dengan apa yang akan kita laksanakan daripada ibadah sholat. Karena kalau di tengah-tengah aktivitas kita memaksakan sholat, apalagi terputus kegiatan dunia kita, biasanya kegiatan dunia kita ini masih masuk di dalam sholat kita. Di sini ngapain ya? Jemurnya di mana nih? Yang mau dicuci yang mana nih? Baju anak dulu atau baju suami dulu? Apa baju kita dulu dan seterusnya. Maka kalau bisa selesaikan sebelum sholat, mungkin setengah jam itu lebih baik. Biar badan ini bisa istirahat, biar bisa bahan dulu, ya. Kemudian bisa mengumpulkan tenaga agar sholat dalam keadaan fresh. Sholat dalam keadaan fresh. Kalau sholatnya nggak fresh, namanya fresh care. Berarti lagi masuk angin ya. Baik, maka bagaimana solusinya? Kalau dia sudah ingat setelah sholat, sujud sahwi. Tapi kalau keingatnya sujud sahwinya sudah lama jedahnya, terpisah dengan waktu yang cukup panjang dan aktivitas yang banyak, maka sujud sahwi tidak lagi wajib untuk dilaksanakan. Contoh, setelah salam.
berlebih 3 rakaat contohnya. Boleh nggak saya sujud sahwi kembali masuk ke dalam masjid? Boleh. Turun langsung. Cari tempat yang mungkin bisa kita berdiri. Contoh seperti ini, kita ambil sutra, kemudian apa? Langsung Allahu Akbar. Duduk kita, posisinya duduk dan langsung sujud. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Langsung sujud. Allahu Akbar. Baca bacaan sujud. Allahu Akbar. Di antara 2 sujud tidak ada bacaan sama sekali. Kemudian sujud yang kedua, Allahu Akbar. Ingat pakai takbir. Dan bacaan dalam sujudnya seperti bacaan sujud yang kita baca di dalam sholat. Nah, ketika sudah bangkit dari sujud yang kedua, duduk tahiyat akhir, Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung salam tanpa membaca bacaan tahiyat akhir. Sudah bisa dipahami? Yang lupa sujud sahwi, ya. Kalau bisa jangan lupa. Kalau bisa jangan lupa. Ya, tapi kalau namanya lupa gimana Ustaz? Ya. Maka tadi persiapkanlah keadaan kita sebelumnya dengan keadaan yang sudah betul-betul siap melaksanakan sholat. Bolehkah wanita sholat di masjid ikut bersama suami ke masjid? Kebetulan di masjid kompleks saya tidak ada yang sholat di saf wanita. Emang ibu berani sholat sendiri? Tiba-tiba nanti ada bayangan. Ada yang nepok. Maka kalau daripada kita nggak khusyuk juga sholat di masjid karena kita sholat sendiri, maka lebih baik sholat di rumah. Dan tempat yang lebih baik untuk perempuan di dalam melaksanakan sholat adalah di rumahnya. Apabila sholat dalam keadaan gelap karena merasa lebih khusyuk, apakah dibolehkan? Ya boleh. Kalau dalam keadaan gelap, yang tadi kita bahas adalah nutup mata. Makanya orang kalau hidupnya udah gelap, bilangnya apa? Janganlah. Kalau memang bisa dalam keadaan diterangi juga dengan lampu, itu lebih baik. Karena tadi untuk menghadirkan kenyamanan dan keamanan. Bagaimana cara sujud sahwi jika kita lupa? Tadi sudah saya sampaikan. Nah, lupa itu ada 2 keadaan. Pertama, jumlah rakaat yang kurang. Yang kedua, jumlah rakaat yang berlebih. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan perbedaan kapan sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi sebelum salam diadakan diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin atau dikenal dengan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan kalau kita lupa tadi kemudian lupanya di dalam gerakan sholat yang kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau berlebih, jumlah rakaatnya bertambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Allah Ta'ala. Jadi ini kaidah yang sederhana membedakan kapan sujud sahwi sebelum salam dan kapan sujud sahwi setelah salam. Jadi contoh kita berdiri di rakaat yang kelima di salat Isya. Masyaallah. Maka kita salam dulu, selesaikan salat kita, kemudian baru setelah itu turun sujud sahwi. Karena tadi kekeliruan kita adalah bertambahnya jumlah rakaat. Maka sujud sahwinya setelah salam. Sahkah menjadi imam salat fardu makmumnya anak-anak kecil yang belum balik? Maka jawabannya sah. Jangankan kita menjadi makmum, dia sendiri menjadi imam untuk orang yang sudah balik, boleh atau tidak? Boleh. Anak kecil yang belum balik kemudian menjadi imam, boleh atau tidak? Boleh, karena tidak ada syarat sah menjadi imam itu harus balik. Iya, tidak ada syarat sahnya menjadi imam harus balik. Maka boleh orang yang sudah balik menjadi imam untuk yang tidak balik, atau sebaliknya yang belum balik menjadi imam untuk yang sudah balik, maka boleh. Apakah wudu di bagian kaki harus dipegang? Maka jawabannya iya. Bukan dipegang, digosok. Ya, digosok.
Agar apa? Agar bisa menghadirkan kenyamanan air itu mengalir, tersentuh ke seluruh bagian jari-jari yang ada di kaki kita. Terlebih di bagian yang tertanam. Di mana itu? Di bawah mata kaki. Ini kan tertanam, terhalang dengan mata kaki yang ada di sebelah kiri, bagian luar atau bagian dalam. Ini kan membuat bagian bawah itu sering tidak tersentuh. Makanya pernah Nabi SAW mendapatkan ada orang yang bagian tumitnya, bagian bawah mata kakinya itu tidak tersentuh dengan air wudu. Apa kata Nabi SAW? Baiklah lil aqabi minan nar. Celakalah bagian tumit atau bagian bawah mata kaki yang tidak tersentuh oleh air wudu, maka dia akan terancam dimasukkan ke dalam neraka. Ustaz, tumitnya terancam dalam neraka. Berarti tumitnya doang yang dimasukkan ke neraka. Ya, pemahaman Anda hebat. Tapi kurang tepat. Iya, maka itu terancam seluruh anggota tubuhnya pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan ada potongan kecil dari anggota tubuhnya yang tidak tersentuh oleh air wudu. Maka jangan cuma buka keran kemudian main apa? Masukin tangan, muka di bawah keran, kepala, kemudian kaki main masukin aja seperti ini di bawah siraman air gitu ya. Maka jawabannya, itu adalah merupakan wudu yang kuatirnya tidak sempurna. Karena kata ghusl kan ayatnya seperti itu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi arjul wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Maka kata arjulakum ini ada yang menafsirkan bahwasanya dia mengikuti tangan dan muka, yaitu digosok, dan digosok itu ya disentuh. Ya, beda lagi dengan diusap. Diusap ya cukup hanya sekedar lewat saja, itu namanya mengusap, tanpa harus dengan jumlah air yang banyak. Sedangkan menggosok itu harus dengan jumlah air yang banyak. Bahkan disebutkan izalatul ma, airnya itu harus mengalir. Kalau tidak mengalir, maka pendapat yang kuat mengatakan wudunya tidak sah. Maka yang menggunakan semprotan itu harus mengalir. Allah Ta'ala. Bagaimana jika imam setelah membaca Al-Fatihah lupa ruku? Imam langsung membaca Sami Allahu liman hamidah. Gimana orang tuain? Sami Allahu ini lebih keren lagi. Dia langsung Sami Allahu liman hamidah. Apa yang harus kamu lakukan? Tadi tasbih. Langsung bertasbih. Subhanallah. Ya, subhanallah. Langsung mengingatkan dengan tasbih. Bagi laki-laki tasbih, bagi perempuan menepuk tangan. Apakah doa dalam sujud tidak boleh bersumber dari ayat-ayat Al-Quran? Ya, ini pembahasannya juga dibahas cukup luas oleh para ulama. Ada yang mengatakan memang untuk ayat-ayat Al-Quran lebih baik tidak dibaca di dalam sujud. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu dilarang untuk dibaca di dalam sujud. Tetapi sebagian pendapat para ulama mengatakan boleh, karena walaupun yang dibaca ayat Al-Quran, tapi niatnya bukan tilawah, tapi niatnya adalah doa. Maka innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena niatnya adalah untuk berdoa, maka dengan demikian pendapat para ulama membolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan walaupun niatnya berdoa, tetap aja yang dibaca sekarang ini kan ayat Al-Quran, sehingga tidak boleh ada dari potongan ayat Al-Quran yang dibaca di dalam sujud. Maka kalau memang kita ragu berkaitan boleh atau tidak bolehnya, maka untuk lebih nyaman dan lebih aman, menenangkan, bacalah doa-doa yang ada dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka milikilah buku-buku dari kumpulan doa yang ada dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana doa dan wirid yang dituliskan oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Beliau punya buku yang sangat tebal yang sudah dicetak di Pustaka Syafi'i. Maka silakan dimiliki buku ini, karena buku ini mengumpulkan tentang doa yang bersumber dari Al-Quran dan doa yang bersumber dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam sujud, kalau memang kita ragu membaca bacaan doa yang ada dari Al-Quran, maka bacalah doa yang datang dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah banyak dikutip dan dibukukan oleh para ulama kita, di antaranya di dalam buku yang ditulis oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.